Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randi Kaptra dari kelas 4B Terus Matematika. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mata kuliah kami, yaitu graf tentang materi 2.2, yaitu metrik bersisian, insidensi matriks. Definisi: jika G adalah graf dengan n simpul, yaitu P1 sampai Pn, dan T sisi, yaitu E1 sampai ET, maka matrik bersisian dari graf G adalah suatu matrik M dalam kurung G sama dengan Mg berurutan N kali T, di mana masukan Mij diberikan oleh sebagai berikut. Mij, jika simpul P1 tidak bersisian dengan sisi E, maka bernilai 0. Jika simpul P1 bersisian dengan sisi bukan gelang, yaitu loop, bernilai 1. Jika simpul P1 bersisian dengan sisi gelang loop, maka bernilai 2. Baiklah, nih kita masuk contoh di bawah ini. Untuk menentukan nilai metrik yang ada di samping, maka kita lihat dari graf yang ada di samping. Baiklah, di sini untuk menentukan besarnya matriks adalah kita lihat dari sini, yaitu Mij, di mana simpul dari matriks ini adalah 4 dan sisinya ada 6, maka matriks ini adalah matriks 4 kali 6. Selanjutnya, untuk menentukan nilai-nilai matriksnya, kita masuk dari simpul P1. P1 berarti baris K1. Baris K1, jadi P1 bersisian dengan simpul P1 bersisian dengan sisi E1 dan E1. Jadi sisi E1 ini adalah sisi gelang. Maka kita lihat penjelasan di atas tadi, jika simpul P1 bersisian dengan sisi gelang loop, maka bernilai 2. Maka P1 yang pertama bernilai 2. Lalu P1 bersisian dengan E2 bernilai 1. Berikutnya, P1 tidak bersisian dengan V3, maka bernilai 0. Dan P1 tidak bersisian dengan E4 dan seterusnya, maka bernilai 0, 0, 0. Dan untuk P2 tidak bersisian dengan E1, karena di sini ada sisi gelang, maka dia tidak bersisian, maka bernilai 0. Dan V2 bersisian dengan V3, maka bernilai 1. V2 bersisian dengan E4, maka bernilai 1. Dan seterusnya sampai kita peroleh matriks di samping. Semoga untuk matrik bersisian bisa dipahami. Yang kedua, yaitu senarai ketetanggaan. Mengenai materi ini, senarai ketetanggaan mengombinasikan simpul-simpul bertetangga dengan setiap simpul dalam graf senarai ketetanggaan manual, karena di dalam masalah dan kekurangan pada matrik ketetanggaan. Kita masuk contoh 2.5. Di sini kita lihat pada graf di samping, simpul pertama yaitu 1, 2, 3 sampai 4, yaitu bisa kita lihat titik-titiknya ini 1, 2, 3, 4, maka itu disebut simpulnya ya. Untuk yang pertama, simpul tetangga 1, yang itu simpul 1 bertetangga dengan simpul 2 dan simpul 3 karena ada sisi yang menghubungkannya. Maka pada simpul tetangganya kita tulis 2 dan 3. Untuk simpul kedua, bersisian dengan simpul pertama, bertetangga juga dengan simpul ketiga dan simpul keempat, maka kita tulis 1, 3, dan 4. Untuk yang ketiga, di sini simpul yang ketiga juga bertetangga dengan simpul pertama, simpul kedua, simpul keempat, maka kita tulis 1, 2, dan 4. Untuk simpul yang keempat cuma bertetangga dengan simpul kedua dan ketiga, maka di sini kita tulis 2 dan 3. Untuk di sini gambar yang kedua ini cuman berbeda pada simpul kelima. Di sini simpul kelima tidak memiliki tetangga karena dia itu simpul tunggal. Kita lihat contoh yang ketiga. Ini adalah graf berarah. Jadi ini cukup berbeda dengan bagian atas.
Simpul pertama hanya bertetangga dengan simpul kedua dan tidak dengan simpul yang ketiga. Karena ini simpul pertama tidak menuju sisi dari simpul ketiga, tidak menuju ke sisi satu. Hanya simpul sisinya mengarah ke satu, jadi tidak masuk hitungan. Untuk yang kedua, simpul kedua bersisian dengan simpul pertama, simpul keempat, dan simpul ketiga. Kita ditulis ini 1,2 dan 1,3. Dan simpul ketiga bersisian hanya pada simpul pertama, karena di sini adalah graf berarah. Hanya sisi ini, sisi yang kita anggap sisi 3,1, jika sisi ini aja yang menuju simpul pertama, maka kita tulis 1. Begitu juga dengan simpul keempat. Jadi inilah penjelasan dari saya, semoga bisa dipahami. Lebih dari kurang saya mohon maaf. Cukup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.